Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pejuang UTBK SBMPTN. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menentukan prodi di pilihan pertama dan prodi di pilihan kedua. Kira-kira aturan apa saja yang harus kita perhatikan agar kemudian pilihan yang kita pilih ini adalah pilihan yang memperbesar peluang kita untuk lulus. Nah, sebelum kita menetapkan pilihan pertama dan pilihan kedua, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui agar kemudian pilihan yang kamu pilih di prodi pilihan pertama dan kedua itu tidak sia-sia ya. Informasi pertama yang harus kamu ketahui adalah passing rate dari jurusan yang ingin kamu pilih. Itu harus kamu ketahui dulu. Agar apa? Agar kamu tahu kira-kira berapa batas nilai yang harus kamu capai ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengukur apakah kemampuan kita bisa sampai di batas nilai tersebut. Itu pertama ya yang harus kamu ketahui. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira nilai passing rate versi manakah yang bisa dipakai? Karena memang di medsos banyak beredar passing rate ya, versi banyak pihak. Nah, kalau saya pribadi, saya menyarankan silakan dicari ya passing grade versi rapat rektor ya. Kenapa versi itu yang disarankan? Karena sejauh ini dari yang studi komparasi yang saya lakukan, dari mereka yang lulus dan nilainya ada, kemudian dibandingkan nilai dengan nilai yang tertera di versi rapat rektor tersebut, itu lebih akurat ya. Jadi nilainya bisa dipakai dibandingkan versi-versi yang lain. Itu pertama yang harus kamu ketahui ya, passing grade dari jurusan yang kamu pengen pilih. Kemudian yang kedua yang harus kamu ketahui adalah seberapa besar kemampuan kamu sehingga kemampuan kamu itu bisa lulus di jurusan yang kamu pengen ya. Cara mengukur kemampuan ini banyak caranya, bisa lewat TO atau bisa lewat latihan mandiri ya. Kamu ukur secara manual. Nah, kalau lewat TO biasanya kamu bisa ikut TO-TO di lembaga atau institusi tertentu dan pastikan juga TO dan institusi tersebut sudah menggunakan soal TPS UTBK SBMPTN yang sudah terstandar. Karena ada juga beberapa lembaga yang soalnya itu belum terstandar seperti soalnya soal dari TPS UTBK SBMPTN. Nah, jadi pastiin dulu ya ketika mau ikut TO soalnya sudah terstandar dan hasil dari TO tersebut itu bisa dipakai ya untuk mengukur kemampuan kamu. Nah, kalau seandainya kamu nggak sempat untuk ikut TO, kamu bisa melakukan latihan mandiri ya. Dan tentu saja latihan mandiri kamu juga harus menggunakan soal TPS UTBK yang juga sudah terstandar. Kemudian aturan umum yang bisa kamu pakai untuk mengukurnya, setengah dari benar soal yang kamu kerjakan. Kalau satu set itu kan biasanya 80 soal, waktu yang kamu gunakan 120 menit. Kemudian kamu hitung berapa jumlah benar yang kamu dapatkan dalam proses latihan mandiri itu. Kalau betul kamu itu setengah dari total soal, maka bisa diperkirakan nilai TO atau nilai kemampuan yang kamu punya adalah di rentang 500-an gitu ya. Bisa 500 kurang sedikit atau 500 lebih sedikit ya. Kira-kira 550-an mungkin ya, 560. Yaitu nilai pastinya tergantung dengan bobot pengali IRT yang akan kamu dapat ketika ujian UTBK nanti ya. Nah, tapi kamu bisa memperkirakan kalau kamu cuma bisa betul setengah dari total soal dari durasi waktu ujian mandiri tadi ya, kamu latihan secara mandiri di rumah pakai stopwatch, ya berarti segitu nilai yang kamu punya. Kalau ingin memilih jurusan dengan passing rate yang di atas 600 berarti nilai yang harus kamu kumpulkan jumlah betulnya harus 2/3 dari total soal. Kalau soalnya jumlah 80, waktunya 120 ya perbandingannya. Nah, maka jumlah soal yang harus kamu kumpulkan jumlah benarnya 64 sampai 68. Nah,
tinggi passing grade nanti mengikuti jumlah benar soal. Makin tinggi passing grade yang ingin kamu capai, berarti jumlah benar yang harus kamu kumpulkan harus lebih dari 2/3 total benar dari soal. Jadi itu cara mengukur seberapa baik kemampuan kamu, apakah kemampuan kamu itu sudah sampai di passing grade-nya atau tidak. Kalau udah sampai, berarti ya, jurusan tersebut bisa kamu pilih. Tapi kalau nggak nyampe, tetap maksa untuk milih, ya otomatis resiko untuk tidak lulus akan besar ya. Jadi sebelum menentukan pilihan pertama kedua, maka kamu tentukan dulu apakah kemampuan kamu itu udah nyampe di nilai passing grade jurusannya atau belum. Itu yang harus kamu cari tahu dulu. Nah, setelah kamu tahu, baru kemudian kita milih prodi. Dan pastikan prodi pilihan kita adalah prodi yang nilai passing grade-nya berada di rentang nilai kemampuan kita. Ya, itu harus dipastikan ya. Jadi prodi yang kita pilih adalah prodi yang berada di rentang kemampuan kita. Nah, setelah kita pastikan bahwasanya prodinya itu berada di rentang kemampuan kita dan passing grade-nya kita juga sudah tahu, maka kita ikuti aturan-aturan berikut yang ditetapkan oleh LTMPT ya. Aturan pertama terkait pemilihan prodi di lintas PTN atau Politeknik. Di sini dijelaskan oleh LTMPT bahwasanya pilihan pertama dan keduanya harus sama-sama PTN atau harus sama-sama Politeknik. Jadi nggak boleh satu PTN, satu Politeknik ya. Itu aturan pertama. Aturan kedua, di kelompok ujian itu di website LTMPT dijelaskan untuk IPC itu dihapuskan tahun ini. Artinya pertama IPA 2 IPS atau pertama Saintek 2 pilihannya Soshum itu nggak bisa lagi ya. Atau sebaliknya, pertama adalah Soshum 2 Saintek juga nggak bisa. Yang bisa adalah pilihan pertamanya dan keduanya sama-sama Saintek atau pilihan pertama keduanya sama-sama Soshum. Itu yang memungkinkan. Lalu saya pengen lintas jurusan, gimana caranya? Apakah lintas jurusan boleh? Boleh, tapi ada syarat ketentuan juga yang harus kamu penuhi ya. Pertama, untuk yang lintas jurusan, kalau kamu dari IPA pengen pilih jurusan IPS, berarti pilihan pertama keduanya juga harus IPS atau harus Soshum ya. Jadi nggak boleh IPA Soshum. Yang boleh adalah Soshum. Atau kamu yang pengen lintas jurusan dari IPS ke IPA. Nah, itu berarti pilihan pertama dan keduanya juga harus Saintek. Dan aturan untuk peluang kelulusan IPA IPS ini juga harus kamu perhatikan ya teman-teman sekalian. Di LTMPT itu sudah bikin press release bahwasanya yang punya kemungkinan besar untuk lulus kalau lintas jurusan itu hanyalah yang dari IPA ke IPS ya. Kalau dari IPS ke IPA gimana? Mungkin beberapa jurusan ada yang membolehkan ya. Tapi kemungkinan lulusnya tidaklah sebesar IPA dan dari IPA ke IPS. Apa alasannya? Ini berdasarkan kajian dari LTMPT ya. Dari awal mereka sudah sampaikan yang memilih jurusan IPA itu sebaiknya dipikirkan ulang baik-baik ya. Karena kesempatan untuk lulusnya tidak besar atau kecil kemungkinan untuk lulus. Itu sudah mereka sampaikan karena berdasarkan dari hasil kajian yang mereka lakukan ya. Jadi ini juga harus kamu pertimbangkan ketika memilih pilihan yang lintas jurusan. Nah, berikutnya kira-kira yang diletakkan di pilihan pertama ini prodi yang bagaimana ya? Prodi yang mendekati nilai kemampuan kamu ya. Prodi yang mendekati nilai kemampuan kamu. Misalkan nilai kemampuan kamu setelah diukur melalui TO atau melalui latihan mandiri ada di kisaran 620 misalkan. Maka jurusan di pilihan pertama yang sebaiknya kamu pilih adalah jurusan yang passing grade-nya juga di rentang itu ya, di rentang 620. Nah, terus yang di pilihan keduanya gimana? Yang rentang passing grade-nya 50 atau 100 poin lebih rendah dari pilihan pertama. Itu yang diletakkan di pilihan kedua ya. Jadi seperti itu cara memilih pilihan pertama atau pilihan kedua. Nah, kalau saya nggak tahu passing grade-nya gimana? Nah,
Ya berarti kan harus cari tahu dulu ya, cari tahu. Nah, cara mencari tahu ya bisa kamu browsing di apa namanya di medsos atau melalui grup-grup Telegram, atau kamu bisa ikut program konsultasi privat yang saya adakan bekerjasama dengan Belajar.id, itu juga bisa ya. Nanti informasi lebih lanjut terkait passing grade, bagaimana menghitung peluang dan lain sebagainya, itu akan saya